Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi menjelang siang semuanya untuk teman-teman. Apa kabarnya? Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, ya tetap semangat walaupun kita masih tetap belajar online. Gitu kan ya. Ini pertemuan kita, pertemuan ke-9 setelah UTS. Ya. Untuk pertemuan ke-9 ini ya, kita akan membahas mengenai apa strategi unit bisnis yang akan membahas mengenai identifikasi peluang bisnis, kemudian bagaimana kita bisa membangun model bisnis, dan juga strategi kita bersaing, kemudian juga lingkungan persaingan dan juga dinamikanya seperti apa, dan juga untuk apa strategi generic bisnisnya. Oke, oke, sekarang kita akan mulai. Oh ya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya untuk semua teman-teman yang sudah subscribe, yang juga sudah banyak memberikan uh, komentar, dan juga yang masih tetap uh, tetap setia di channel YouTube saya di Lapak Dosen. Sampai dengan pagi ini uh, channel saya ini sudah mempunyai 1016 subscribers gitu kan ya. Jadi alhamdulillah, semoga saya masih bisa tetap memberikan tambahan-tambahan untuk bahan-bahan pembelajaran yang semoga bisa ya bisa berguna bagi teman-teman semuanya gitu ya. Oke. Oke, kita mulai aja saat ini. Ini kita sudah kita rekam. Oke, saya coba slide share dulu sebentar bahannya. Here we go. Oke. Strategi unit bisnis tadi seperti saya jelaskan sebelumnya untuk pertemuan ke-9 ini, kemudian juga topik yang atau outline yang akan kita bahas secara lebih detail itu bagaimana kita bisa mengidentifikasi peluang bisnis, membangun model bisnis, strategi kita bersaing, lingkungan persaingan dan juga dinamikanya, dan juga strategi generic bisnis gitu ya. Oke. Ya, sekarang kita coba lihat kepada identifikasi peluang. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi peluang? Jadi identifikasi peluang usaha itu dapat dilakukan dengan menyimak, jadi dengan melihat kepada bidang hasil usaha pokoknya, yaitu bagaimana kondisi kita di pasar. Jadi market share kita berada di level yang di mana sih, kemudian gitu kan, maksudnya kita di peringkat berapa di pasar gitu kan ya. Kemudian juga siapa sih menjadi kompetitor kita, dan ya kan, kemudian kita tuh di pasar misalnya kita peluang kita untuk bisa mendapatkan market leader, posisi market leader seberapa besar gitu kan ya. Kemudian juga profitability-nya, bagaimana sih profit kita, kemudian juga sumber daya manusia kita itu seperti apa gitu kan, apakah SDM kita tuh bisa mensupport kan, untuk kita bisa mendapatkan peluang usaha yang lebih banyak lagi. Kemudian juga keuangan, jadi atau finance-nya, apakah financial backup-nya cukup kuat ya untuk kita bisa misalnya membuka lahan pabrik yang baru, atau misalnya membuka pasar yang baru, atau mungkin membuat produk lain yang barunya lagi. Kemudian juga sarana kerja gitu kan ya, seberapa mendukungnya sarana dan prasarana kerja untuk para karyawan gitu kan, untuk para SDM-nya. Kemudian juga bagaimana tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility-nya, dan juga pastinya pengembangan usaha gitu kan ya. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan usaha itu, ada beberapa yang bisa kita lakukan di sini, pastinya kita belajar ilmu ya manajemen usaha. Jadi kan seluk beluk bagaimana kita bisa membuka usaha, seluk beluk bagaimana kita mengetahui peluang di industri tertentu gitu kan ya. Ya sampai kepada dari ujung ke ujungnya, mungkin dari misalnya katakan seperti kayak kalau kita mau memulai usaha kopi, kedai kopi, ya pas kita sudah tahu ya, ada yang namanya barista, ada yang namanya kursus barista seperti apa, kemudian bagaimana kita bisa mengetahui jenis-jenis biji kopi yang mumpuni, yang bisa support
yang bisa mendukung rasa yang enak gitu kan ya. Nah, itu semuanya tuh ada ilmunya gitu loh. Nah, lalu yang kedua, kita bisa meminta jasa konsultan manajemen. Jadi jasa konsultan manajemen ini ya kita bisa misalnya let's say kata kita sudah apa namanya sudah memiliki usaha yang sudah mapan, kemudian kita mencoba untuk masuk ke bisnis lain yang baru atau ke bidang usaha yang baru, kita bisa meminta bantuan dari para konsultan ini yang memang mereka bidangnya di situ, mereka bisa mencari tahu kira-kira pasar yang baiknya itu seperti apa, peluang pasarnya bagaimana gitu kan ya. Jadi seperti pengalaman saya dulu atau beberapa tahun yang lalu jadi saya mendampingi senior consultant. Jadi pada saat itu ya ada salah satu perusahaan yang memang perusahaan sudah besar gitu ya, saya nggak perlu sebutin usahanya, pada salah satu perusahaan salah satu yang memang yang dia punya lahan yang cukup besar di Kalimantan gitu, dan dia mau mencoba masuk ke lini usaha yang baru. Jadi untuk masuk ke bidang bidang consumer goods sih, terutama untuk minuman gitu kan. Dan waktu itu saya mendampingi karena mereka sudah menentukan oke, kita maunya minumannya itu seperti ini gitu. Mereka sudah menentukan ya, dan kita bantu bagaimana kita bisa membantu mereka supaya produk ini bisa dikenal di pasar gitu kan ya. Jadi ya mulai dari survei pasarnya, kemudian juga bagaimana kita bisa membantu dalam sisi keuangannya gitu kan ya. Ya sampai kepada ya mereka bisa launching untuk produk yang barunya gitu kan ya. Gitu. Lalu yang ketiga, kita bisa meminta jasa keluarga ataupun juga kenalan yang memang sudah pintar, sudah punya pengalaman dalam berusaha. Jadi mereka sudah punya pengalaman jatuh bangunnya, bagaimana membangun usaha gitu kan, bagaimana mereka bisa mengembangkan usaha mulai dari kelas rumahan ya, kelas masih mau mulai usaha di garasi sampai kepada misalnya punya pabrik yang besar gitu kan. Jadi ya kita bisa menggandeng mereka juga gitu loh, atau kita bisa minta bantuan mereka. Oh ya, misalnya dalam hal misalnya konsultasi gitu kan, dalam misalnya kalau mereka sebagai partner kita, atau mereka sebagai mentor kita, atau bahkan mereka juga sebagai coach kita gitu kan. Mereka adalah orang yang bisa kita minta pendapatnya gitu kan ya. Ya pastinya ya tentu ya ada fee-nya gitu, nggak mungkin hanya sekedar konsultasi gratis tetapi tidak ada imbal baliknya gitu kan ya. Nah tuh jadi itu seperti itu yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan atau bisa mengidentifikasi peluang usaha gitu loh. Oke, next. Jadi dengan tersedianya informasi internal maupun juga informasi eksternal dari yang sudah dikumpulkan oleh para pengusaha, oleh para entrepreneur ini ya kita bisa mengetahui ada beberapa poin. Jadi mengenai opportunity-nya seperti apa. Jadi kan kalau misalkan pada saat itu, kalau misalkan minuman yang dari pengalaman saya itu misalnya minuman ini ternyata misalnya kita punya peluang itu misalnya di mana, mau di pasar misalnya anak-anak muda usia sekian sampai sekian, atau mungkin kita bisa punya peluang di masyarakat yang memang mereka sudah mengenal kesehatan gitu kan ya. Lalu yang kedua, apa yang menjadi ancaman usahanya mungkin kalau sekarang misalnya ancaman usaha adalah dari sisi pandemi gitu kan, ataupun juga dari sisi daya beli masyarakat yang masih melemah gitu kan ya. Nah, jadi itu merupakan threats-nya. Jadi threats itu adalah sifatnya di luar eksternal gitu, eksternal dan sifatnya di luar dari kemampuan perusahaan untuk bisa mengontrol. Tetapi kita bisa menyikapinya gitu. Bagaimana misalkan kalau dengan adanya daya beli yang melemah ini, apa yang mesti kita lakukan gitu kan. Kemudian juga misalnya dengan adanya pandemi ini, bagaimana misalnya ya mungkin yang tadinya usahanya dalam usaha mungkin dia usaha restoran, dia ada konsumen datang ke tempat, makan di tempat, mungkin sekarang dia diganti misalnya menjadi lebih banyak fokus kepada usaha yang sifatnya online, dengan misalnya bekerjasama dengan misalnya dengan ojek online, atau mungkin seperti misalnya Gojek, atau mungkin Grab, ataupun juga Shopee gitu kan ya.
Lalu yang ketiga itu adalah adanya kekuatan atau strength yang dapat mendukung usaha untuk bisa mencapai sasaran gitu loh. Ya kan, jadi gini loh. Jadi kita punya strength, kita punya apa? Kita punya strengthnya company itu di mana gitu kan ya. Strengthnya company, kemudian yang kemudian kita lihat ada peluang apa di luar sana. Ya seperti yang pernah saya jelaskan mengenai apa? Salah seorang pengusaha di Surabaya, dia pengusaha cat, memang dia juga punya usaha hotel, tapi kan karena pandemi ya jadi ya hotelnya ini kan banyak yang idle karyawannya gitu, jadi akhirnya karyanya itu ditempatkan di beberapa anak usaha yang lainnya, dan juga apa namanya, ada juga salah satu dari bukan ada juga beberapa karyawannya memang diminta untuk misalnya membuat beberapa menu-menu, menjadikan beberapa menu-menu yang memang yang bisa dijual secara daring gitu loh. Misalnya seperti kayak kopi. Kenapa sih kalau kopi itu orang mesti datangnya mesti ke kedai kopi dari luar negeri gitu. Kenapa kita nggak coba bikin kopi yang kurang lebih ya rasanya mendekati, atau kurang kopi dengan harga yang terjangkau. Demikian juga misalkan kalau misalnya kayak kalau misalnya ayam, kenapa sih orang kalau makan ayam mesti datangnya ke restoran yang luar negeri? Demikian juga beberapa produk-produk yang lain gitu kan ya. Kenapa sih kalau misalkan apa namanya, kalau beberapa produk yang misalkan seperti kayak makanan Jepang, kok mesti datang ke restoran Jepang? Kenapa nggak coba misalnya dengan produk-produk yang kita coba yang coba digarap oleh si pengusaha ini, dan itu memang berhasil gitu loh, gitu kan. Nah, jadi karena dia melihat adanya strength, dia punya kekuatan, usaha dia punya kekuatan, strengthnya dia mengetahui strengthnya di mana, dan juga dia tahu ada peluang, ada opportunities di luar sana gitu loh. Ini yang pernah saya jelaskan di minggu yang lalu ya, ini mengenai strength, weakness, opportunities, and threats gitu loh. Ya coba kita lihat, kita coba identifikasi apa yang menjadi peluang di luar sana, kemudian juga apa yang menjadi threats-nya gitu kan, kemudian apa yang menjadi strength kita di situ gitu loh. Oke. So, bagaimana kita bisa mengidentifikasi peluang usaha? Kita lihat ada beberapa hal-hal yang bisa kita lihat di sini. Pertama itu adalah bagaimana kita bisa menentukan waktu peluncuran produk yang tepat gitu kan. Bagaimana misalkan kalau produknya itu let's say katakan misalkan kalau produknya ice cream gitu ya. Kalau di launching sekarang ya pastinya ya nggak pas, karena sekarang kan memang kita masuk ke musim penghujan gitu. Atau bahkan juga mungkin di negara-negara lain, misalnya kayak di Eropa juga sekarang sudah masuk ke musim dingin kan. Ya kan, nggak pas gitu. Mungkin kecuali kalau misalkan kita mau launching produknya mungkin di Australia yang memang saat ini lagi masuk kepada musim panas gitu kan ya. Nah, jadi kita juga harus bisa melihat kalau saya mau launching produk ini, misalkan launching produk, suatu produk, harus dilihat juga dengan seasonnya, dilihat juga dengan kondisi di sekitar kita. Bagaimana nih, cocok nggak kalau misalkan kalau saya mau launching misalnya produk kopi saat ini gitu kan ya, gitu kan. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita bisa mengetahui desain produk yang sesuai dengan kebutuhan pembeli ataupun juga kebutuhan daripada pelanggan gitu loh. Jadi kita harus bisa melihat kalau saya mau coba pasarkan produk ini, kira-kira desainnya sudah tepat belum? Kira-kira fitur-fiturnya sudah sesuai nggak dengan kebutuhan dari si konsumen gitu kan ya? Itu. Jadi jangan sampai nanti produknya sudah di launching, tapi ternyata mungkin desainnya nggak cocok, fitur-fiturnya nggak cocok gitu kan, ya udah berarti ya alamat ya pasti gagal kan, gagal di pasaran gitu kan, alias nggak laku gitu. Lalu yang ketiga, kita bicara mengenai strategi distribusi yang tepat. Bagaimana kita bisa mendistribusikan produk kita ini supaya bisa sampai ke tangan konsumen gitu loh. Ya kan, contohnya misalkan gampangnya bagaimana kalau kita lihat seperti kayak produk-produknya Aqua, dan juga misalnya kayak produk Fit, kemudian produk-produk yang air minum dalam kemasan air minum dalam kemasan dari dari grupnya Aqua itu kan bisa sampai kemana-mana. Bukan kalau kita datang ke, masalah kita berkunjung keluar kota, mungkin bahkan keluar Pulau Jawa, ya Aqua pasti ada. Walaupun juga situ juga pasti ada merek-merek lokal gitu kan. Contohnya kayak misalnya kayak di Bandung itu ada masalah merek Aron 88 gitu kan.
Nah, itu jadi bagaimana kita bisa menentukan strategi distribusi yang tepat gitu loh. Jadi jangan sampai produknya itu jangan sampai nanti iklan kita promosi udah jor-joran gitu ya, iklan udah kemana-mana, tapi ternyata pada saat konsumen mau mencoba, konsumen untuk misal ingin mencari produknya, ternyata di pasaran kosong atau bahkan di pasaran mungkin susah didapat gitu loh. Ya itu ya sayang banget, berarti kan berarti kan strategi pemasarannya itu ya sia-sia, nggak tepat gitu kan. Kayak let's say katakanlah promosinya udah gencaran, udah oke, udah bagus, ya promosi di koran, promosi di mana di apa di media media elektronik, tapi sayangnya distribusinya itu tidak mendukung gitu loh. Oke, kemudian yang keempat, mampu mengidentifikasi usaha yang sedang dijalankan. Jadi kita juga harus bisa melihat nih, saat ini kita nih usaha yang kita jalankan ini apa gitu loh. Jadi jangan sampai nanti kita membuka usaha baru, nanti usaha yang sudah ada ini jadi terganggu gitu loh, ya kan? Jadi kalau bisa malah, walaupun jika memang dia berbeda bisnis lainnya gitu kan. Kalau misalnya tadi seperti saya bilang di awal tadi ada perusahaan besar yang punya lahan gede di Kalimantan dan dia mau membuat usaha baru di bidang di bidang minuman, ya itu kan berbeda. Yang satunya itu ya bicara mengenai lahan yang di Kalimantan, yang satu ini bicara mengenai produk retail. Itu kan semuanya berbeda, dan itu tidak itu ya saling yang usaha yang baru jangan sampai nanti dia mengganggu usaha yang utama ini gitu kan, gitu. Oke, kemudian juga pastinya ya kita harus bisa optimis ya, harus bisa optimis bahwa usahanya ini ya yakin bahwa kedepannya kita akan berhasil gitu kan. Dan juga kita harus punya image yang positif gitu loh. Ya pastinya tentunya ya kalau kita optimis nggak hanya sekedar main optimis, tapi kita juga sebelumnya kita ya pasti bisa melihat kira-kira bagaimana peluangnya gitu kan, bagaimana seberapa besar peluangnya gitu kan. Jadi dalam hal misal kita bisa mengidentifikasi, kita bisa memprediksi berapa sih rupiahnya, misalnya nilai pasarnya berapa ratus miliar atau mungkin berapa triliun, sehingga kita punya chance yang besar di situ gitu loh. Walaupun misalnya di tahun pertama, tahun kedua kita masih bleeding, kita masih masih suffering, masih menderita, tapi paling tidak mungkin di tahun kedua masuk tahun ketiga kita sudah bisa melihat kita bisa mulai melihat hasilnya gitu loh. Ya kan, mungkin di awal tahun pertama kita mesti edukasi pasar gitu kan, kita harus bisa melihat bisa edukasi pasar, kemudian juga kita bisa mendistribusikan barangnya gitu kan. Pada saat konsumen ingin mencoba, ini barang sudah tersedia gitu. Jangan sampai nanti kita udah edukasi pasar jor-joran, tapi sayangnya distribusinya kedodoran. Ya udah, berarti kan usaha kita untuk mengedukasi pasar tuh ya sia-sia gitu kan ya. Gitu. Jadi contohnya misalnya kalau kita lihat bagaimana dulu Pak Tirtonya pendiri PT Aqua berusaha untuk bisa menjual air putih dalam kemasan botol yang waktu itu mungkin harganya malah lebih mahal dibandingkan harga bensin gitu kan. Pada saat itu kan kalau minum air putih ya ngapain juga, gue tinggal menuangkan air dari keran masuk ke dalam ceret, kemudian ceret ini saya panasin, ya kan tinggal tunggu air mendidih, ya udah tinggal kita masukin ke botol ya, entah itu mungkin kalau salah pengen air dingin ya tinggal botol kita masukin ke kulkas, ya kan, ya udah siap diminum gitu loh. Tapi itu kan adalah pada saat itu gitu loh. Tapi Pak Tito tuh berusaha untuk mencoba mengedukasi pasar bahwa ini loh misalnya kalau kalau air mineral itu lebih baik dibandingkan kalau soal air yang biasa yang kita minum gitu kan ya. Ya kan, itu edukasi pasar tuh susah gitu. Jadi bukan hal yang gampang untuk kita bisa mengedukasi pasar gitu kan. Dan itu pasti butuh waktu, butuh biaya gitu kan ya. Dan sekarang kita bisa melihat kan bahwa ya kemana-mana kalau misalnya haus ya pasti carinya ya, kalau enggak ya pasti nyarinya Aqua, walaupun misalnya dikasihnya di merek yang lain, mungkin merek Fit kah, atau mungkin merek
merek-merek lokal gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi Aqua itu sekarang sudah menjadi merek yang sifatnya generik gitu loh. Jadi pastinya ya citranya menjadi citra yang positif gitu kan ya. Gitu. Oke, kemudian juga pastinya juga ada SDM ya. Pastinya kalau kita mau coba mengidentifikasi peluang usaha dan kita mau coba untuk mengambil peluang usaha tersebut ya pastinya harus ada SDM yang mumpuni yang bisa mensupport perusahaan untuk bisa yang bisa mengidentifikasi pasar, masuk ke pasar, kemudian juga mengembangkan produk supaya produk ini bisa memasarkan produk supaya produk ini bisa laku di pasar, mengedukasi pasar sampai kepada mungkin sampai pada tahap ya produk ini menjadi misalnya produk yang nomor 1, nomor 2 atau nomor 3 mungkin paling tidak ya mencoba untuk membayang-bayangi sang market leader gitu loh. Selain dari SDM yang mumpuni juga pastinya ada sumber daya yang cukup, sumber daya yang kuat terutama untuk sumber daya ya finansial gitu kan ya. Kayak misalkan kalau mungkin teman-teman tahu di tahun 2000 ya kalau nggak salah tahun 2000 sekitar tahun 2000-an itu ada pabrik motor dari Taiwan yang masuk ke Indonesia yang namanya Kimco. Ya, jadi Kimco itu berusaha untuk mengedukasi pasar mengenai motor matic. Jadi istilahnya jadi ya, kalau naik motor udah tinggal gas sama rem doang. Saya pernah tuh ketemu sama salesnya sih di daerah pabriknya itu kan di daerah Cikarang, saya ketemu masalah di daerah Bekasi. Itu tahun 2000 udah lama banget gitu. Itu ya dia cuma aja memperagakan. Jadi ya udah nih Pak, tinggal gini aja Pak nih start mesinnya tinggal gas aja Pak gitu loh. Udah gas nih motornya jalan jadi nggak perlu masukin gigi, nggak perlu oper gigi segala gitu loh. Itu yang coba ditawarkan oleh Kimco pada saat itu. Memang jadi sebenarnya bisa dibilang bahwa Kimco yang mengedukasi pasar mengenai motor matic, tapi siapa yang menikmati? Yang menikmati adalah misalnya apa? Ya Honda, Yamaha, dan juga Suzuki yang menikmati untuk menikmati pasar motor matic gitu loh. Jadi ya bisa jadi ya, karena apa? Karena Kimco ini memiliki support untuk sumber dayanya itu kurang gitu loh, ya kan? Nah situ jadi memang kita harus punya sumber daya finansial yang cukup. Bayangkan kalau waktu itu misalnya Pak Tirto Pak Tirtonya Aqua itu tidak memiliki sumber daya, terutama sumber daya finansial yang mencukupi dan juga tidak didukung oleh SDM yang mumpuni ya kita nggak akan bisa melihat yang namanya brand Aqua saat ini gitu kan. Oke, next. Pasti juga ada pemasaran produk yang tepat ya. Ya misalnya seperti tadi yang baliknya kepada Aqua ya pastinya juga harus punya harus punya strategi marketing yang mumpuni, yang kuat ya, yang tepat sasaran, Mbak. Yang maksudnya dalam artian yang memang produk strateginya itu memang sudah tepat gitu loh. Memang di awal-awal tahun memang perusahaan ini memang bleeding ya. Misalnya PT Aqua ini pastinya bleeding ya enggak. Ya kan ya enggak susah gitu loh untuk menjual air minum dalam kemasan. Mungkin membuat itu hanya dijual misalnya di hotel gitu kan, atau mungkin dijual kepada perusahaan-perusahaan, kepada ekspatriat yang memang mereka sudah aware mengenai kesehatan gitu kan. Ya memang butuh waktu yang cukup lama dan sampai akhirnya kita bisa melihat produk Aqua seperti sekarang ini gitu. Dan juga pengalaman mengelola usaha ya kan, ya pengalaman ya pastinya selain dari pengalamannya juga ya kita harus punya selain dari sikap mental positifnya itu positif mental attitude yang emang ya harus yang kuat gitu. Jadi nggak hanya sekedar pinter bikin strategi di atas kertas, tapi pada saat implementasi di lapangannya kedodoran gitu kan ya. Gitu. Oke, next. Oke, sekarang kita bicara mengenai jadi ini kalau kita mau rumusan mengenai identifikasi usaha itu mencakup ada 4 unsur. Jadi ada 4 unsur. Jadi ada 4 hal yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur supaya dia sukses dalam usahanya, dalam pekerjaannya. Yang pertama itu adalah work hard, kerja keras gitu ya. Kerja keras, kemudian kerja cerdas, ya kan. Kemudian juga ada kegairahan, enthusiasm atau passionnya di situ. Dia punya passionnya nggak di situ? Misalkan
kalau misalkan kalau saya buka kedai kopi gitu ya, saya punya pasiennya nggak di situ. Jangan sampai nanti kalau saya buka usaha kedai kopi, tapi ternyata pada saat saya mencium bau kopi, saya mungkin terasa mual, ya kan? Ya nggak pas juga gitu loh. Kalau misalkan saya ini buka usaha restoran, usaha kuliner, ya tapi saya kalau mencium bau amisnya ikan, ya saya mual atau enak, ya sayang banget. Berarti kan kurang pas juga. Sedangkan misalkan kalau saya yang usaha yang saya buka adalah misalnya usaha apa restoran misalnya apa ya restoran makanan tradisional gitu kan ya, atau mungkin ya gampangnya gini, misalkan kalau misalnya teman-teman mau jadi dokter, tapi kalau kalian ngeliat darah kalian jijik, kalau kalian ngeliat darah langsung pingsan gitu kan, ya gimana bisa menjadi dokter gitu kan ya. Kemudian yang pastinya kita akan bicara mengenai service pelayanan, ya pastinya sekarang ini kalau kalian punya usaha ya pasti ada kalian juga pasti akan menawarkan jasa di situ kan, ya nggak mungkin misalkan kalau saya hanya jualan handphone, ya pasti juga akan dibarengi dengan servisnya gitu kan ya. Ya kan, kalau saya mau jual apa, kalau saya mau jualan mobil, kalau saya punya showroom mobil gitu ya, atau mungkin perusahaan-perusahaan besar kalau punya mau jualan mobil kayak gampang kayak Wuling masuk ke Indonesia itu yang dibangun apanya? Yang dibangun itu adalah kan after sales service-nya dulu kan. Jaringan dulu dibangun baru setelah itu jaringan sudah kuat, baru baru produknya yang dijual gitu kan ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang penting bagaimana supaya produk saya ini bisa laku di pasaran kalau salah tidak didukung oleh servis atau layanan atau pelayanan yang mumpuni gitu kan ya. Oke, nah sekarang kita lihat saya ada beberapa tambahan untuk untuk beberapa slide terkait mengenai identifikasi peluang bisnis. Sebentar. Here we go. Sekarang. Oke. Ini saya kutip dari bukunya. Sebentar, bukunya mana? Oh, ini dia. Jadi bukunya yang ditulis oleh Pak Hermawan Kertajaya, ini judulnya adalah Omniplanet gitu ya, Omniplanet The New Yin Yang of the Business gitu kan. Ini yang menulis adalah Pak Hermawan Kertajaya dan juga timnya itu adalah Pak Dr. Jackie Musri dan juga Pak Edwin Hardy gitu ya. Jadi ini judulnya adalah Planet Omni. Ini bukunya seperti biasanya kalau saya beli buku tuh pasti saya selalu kasih tanda tangan di situ ya. Jadi saya bukan tanda tangan, jadi tanda tangan di tanggal di mana saya membeli bukunya gitu. Jadi, buku ini saya beli di tahun 2020 tanggal 29 November. Jadi akhir November tahun 2020 gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Sebentar, saya lihat lagi just a moment. Oke, kita balik lagi ke tadi ke slide-nya ya, PowerPoint-nya. Oke, here we go. Jadi, the entrepreneur always search for change, respond to it, and exploit it as an opportunity. Jadi, ini menurut Peter Drucker, jadi bapak manajemen modern. Jadi, kalau entrepreneur itu selalu search, jadi selalu mencari perubahan, selalu mengeksploitasi, mengeksploitasi, jadi selalu mencari opportunity gitu kan ya. Jadi kalau pola pikir entrepreneur itu ya pasti dia selalu mencari, jadi bukan menghindar gitu kan ya. Jadi ya pastinya selalu memberikan respon, jadi bukan menghindar dan juga memanfaatkan atau bukan mengurangi perubahan sebagai sebuah opportunity gitu kan ya. Jadi kalau misalkan kita sebagai wirausaha, mungkin kalau ada teman-teman yang sudah mencoba memulai wirausaha, memulai usaha gitu. Jadi kalau kita terjun sebagai wirausaha itu berarti tantangan yang dihadapi itu jauh lebih banyak dan juga besar gitu ya. Sorry, ini saya ngetiknya terlalu pintar, jadi ini kelebihan huruf ya.
Jadi itu ya. Jadi ya pasti tantangannya itu banyak dan besar gitu kan ya. Ya mulai dari mikirin kompetitor siapa gitu kan, mulai mikirin juga nanti bagaimana saya harus membayar apa karyawan, kemudian bagaimana saya bisa memperbesar usaha saya, nah seperti itu kan. Jadi ya memang ini ya entrepreneur harus mikirin dari ujung ke ujungnya, ya, mulai dari awal sampai akhir, mulai dari isu ya operasional, bagaimana supaya apa usaha saya tetap bisa operasional, bisa on gitu kan ya di tengah kondisi pandemi seperti ini. Kemudian juga bagaimana dari sisi marketingnya, kemudian bagaimana dari sisi keuangan, bahkan legal gitu kan ya. Yang legalnya bagaimana nih, bisa perlu bayar pajak berapa lagi nih, misalnya untuk bayar apa untuk promosi gitu, misalnya masang spanduk atau mungkin masang apa, masang banner gitu kan ya. Ya bahkan sampai hal-hal sifatnya kecil sepele gitu loh, misalnya ya bayar listrik, bayar apa, bayar keamanan gitu kan ya, seperti itu gitu loh. Oke, jadi sebenarnya sih entrepreneur itu nggak hanya sekedar apa, nggak hanya sekedar terbatas pada orang-orang yang buka usaha toh, tapi entrepreneur itu merupakan semangat menjalankan peran kita di tengah lingkungan yang tidak terkungkung. Jadi kita tuh nggak apa, pikiran kita tuh nggak tidak terkungkung hanya pada misalnya pada job description toh gitu loh. Jadi orang yang punya jiwa entrepreneur yang tinggi itu ya harus terdorong untuk bisa memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan lingkungan yang ada gitu. Jadi ya berarti ya dia harus bisa apa, harus dia harus bisa memberikan apa, ya diri itu harus lebih besar dibandingkan masalah yang dihadapi kan gitu ya. Seperti itu gitu kan. Oke, kita lihat lagi misalnya. Nanti saya coba berikan contoh-contohnya ya teman-temannya. Oke. Ini paradoks, jadi paradoks itu jadi dua hal yang saling berlawanan gitu. Antara misalkan kita sebagai seorang profesionalisme, jadi sebagai orang gajian atau karyawan dengan entrepreneur gitu kan ya. Kalau orientasinya, kalau profesional itu adalah ya pasti dengan peran kita. Kita tuh sebagai apa? Job description kita tuh menuliskan seperti apa, ya kan? Kita nggak mungkin melakukan hal-hal yang di luar dari job description kita, gitu kan ya. Tetapi kalau entrepreneur itu pasti akan berbeda. Entrepreneur dia pasti ya persepsi itu adalah bagaimana gue bisa menangkap peluang, bagaimana saya bisa melihat adanya peluang masuk ke situ, ke industrinya, dan juga menangkap peluangnya kan gitu kan. Nah kemudian kalau dari personal growth-nya itu ya pastinya ya kalau sebagai seorang karyawan, seorang profesional, ya pastinya kita akan apa, ya meningkatkan kompetensi kita gitu kan ya. Misalkan saya sebagai seorang dosen, saya pasti akan bagaimana supaya kompetensi saya meningkat. Misalnya ya saya misalnya ikut kursus, saya misalnya sorry, ikut kursus, misalnya saya ikut seminar-seminar gitu kan, kemudian juga saya menjalankan tridharma perguruan tinggi, ya seperti itu kan. Itu adalah bagaimana saya sebagai seorang profesionalisme. Tetapi kalau pada saat saya menjadi seorang entrepreneur, saya juga harus bisa atau berani mengambil risiko. Risikonya pasti risiko yang sudah terhitung gitu kan, nggak hanya sekedar apa hantam kromo gitu kan, atau mungkin saudara sikat aja udah urusan belakangan, enggak, tapi kan kita harus bisa menghitung seberapa besar risiko yang harusnya tanggung, dan saya mampu nggak untuk bisa menanggung risiko ini. Jadi nggak hanya sekedar yang apa berani ngambil risiko, tapi ternyata risikonya jauh lebih besar dibandingkan yang diperkirakan sebelumnya, ya udah gubrak gitu kan, jatuh gitu lah akhirnya. Kemudian juga ya pastinya kalau dari sisi apa namanya sisi interpersonal relationship, jadi ya seorang profesional semua ya sebagai seorang karyawan ya pasti ya saya akan mengikuti hierarki kan, rantai komandonya itu bagaimana gitu kan ya. Kalau saya ini misalnya saya lapor ke siapa, saya kerjasama dengan siapa, misalnya kerjasama dengan dosen misalnya untuk mengadakan pengabdian masyarakat gitu kan ya. Jadi misalnya, dan juga saya misalnya saya juga misalnya mengajukan apa, misalnya kalau saya melanjutkan kuliah S3, berarti saya harus mengajukan kepada siapa gitu kan, saya harus mendapatkan approval dari siapa. Nah itu semua sudah jelas, kan berarti sudah ada job description yang jelas. Misalnya kalau dosen ya berarti harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi gitu kan, misalnya apa ya, misalnya apa tadi, pengabdian masyarakat, kemudian penelitian, kemudian juga pendidikan dan pengajaran gitu kan ya.
Nah, tetapi kalau ya sebagai seorang entrepreneur itu sisinya akan berbeda lagi ya. Berarti ya saya harus bermain dengan jaringan. Kalau saya mau meningkatkan apa kemampuan saya harus bisa memperluas jaringan saya dan juga saya harus membangun jaringan gitu kan. Selain membangun jaringan yang baru, kita juga harus bisa memperluas jaringan gitu kan ya. Filosofinya kalau untuk sebagai seorang entrepreneur ya pastinya ya value driven gitu kan ya. Bagaimana saya bisa mencari nilai tambah gitu kan, bagaimana saya bisa memberikan nilai tambah bagi lingkungan sekitar gitu kan, atau menjadi seorang socio entrepreneur gitu. Jadi saya membuka usaha, tapi juga usaha saya itu juga bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi lingkungan sekitar gitu kan. Dari karyawan mungkin dari tetangga mungkin, atau dari teman-teman yang tetangga-tetangga atau lingkungan terdekat gitu, atau mungkin juga dari saudara gitu. Nah, seperti itu. Jadi ada value yang kita berikan gitu. Nah, sedangkan kalau sebagai karyawan, kalau saya ya karirnya ya benar-benar driven by karir gitu. Misalnya ya kalau saat ini saya posisinya sebagai misalnya seperti sekarang, saya mesti mikirin gimana saya nanti bisa masuk ke jenjang berikutnya, misalnya menjadi lektor kepala, bahkan bagaimana cara supaya saya menjadi seorang guru besar gitu kan ya. Nah, itu seperti itu gitu. Oke, sekarang kita masuk lagi kepada slide. Oke, kalau ada bertanya kan nanti silakan tanyakan di grup ya. Silakan. Sebentar, here we go. Oke, sebentar, this is it. Oke, so bagaimana kita bisa membangun model bisnis gitu kan ya? Jadi ada beberapa poin-poinnya yang perlu diperhatikan. Siapa sih yang menjadi pelanggan saya? Siapa sih yang menjadi calon pelanggan saya? Saya ini targetnya kepada siapa tuh harus jelas gitu kan. Jadi nggak hanya sekedar ngomong laki perempuan, tapi harus jelas laki itu laki seperti apa gitu loh. Ya kan, laki usia berapa, tinggal di mana, bagaimana dengan lifestyle-nya. Nah, seperti itu kan. Jadi nggak hanya sekedar laki, bukan sekedar gender talk, tapi tapi harus jelas gitu loh. Kalau misalkan kalau wanita seperti apa? Ibu rumah tangga kah, wanita karir kah, atau mahasiswi gitu kan ya? Usianya usia berapa? Kalau ibu rumah tangga usia berapa? Ya kan? Kalau ibu rumah tangga usia 70, berarti itu menjadi seorang eyang, gitu, menjadi seorang nenek. Dia pasti akan berbeda kalau ibu rumah tangga yang usia 30 tahun, ya. Ya mungkin masih baru punya anak umur setahun 2 tahun gitu kan ya. Berbeda dengan kalau misalkan wanita sorry, wanita ibu rumah tangga usia 70 tahun yang pastinya sekarang ya saat ini ya, kalau wanita usia 70 tahun ya kemungkinan besar dia sudah ngomong cucu gitu kan, ada gendong cucunya gitu kan ya. Seperti itu. Lalu yang kedua, yang kedua itu adalah apa sih produk yang ditawarkan? Ini harus jelas produknya gitu loh. Produk atau jasa apa sih yang ditawarkan kepada konsumen gitu kan ya. Jadi kita harus jelaskan apa nih produknya, kemudian feature-feature produknya itu harus jelas, kemudian juga service-nya seperti apa gitu kan. Kemudian juga saluran distribusi produknya bagaimana, kita tuh mau nawarinnya, kita tuh mau gandeng siapa gitu kan. Kalau misalnya saya buka kedai kopi, saya mau jualannya bagaimana, apakah saya buka layanan dine-in, atau juga saya membuka layanan dine-in plus take away, atau mungkin juga saya juga membuka kerjasama dengan dengan ojek online, misalnya seperti GoFood atau GrabFood atau mungkin Shopee Food gitu loh. Itu harus jelas gitu kan ya. Jadi nanti biar ketahuan. Jadi kita bisa bikin segmennya nih, segmen dine-in, segmen take away, kemudian ada segmen misalnya segmen ojek online. Nanti kita bisa akan analisa misalnya dalam kondisi tertentu mana yang mungkin pada saat kondisi pandemi gitu ya, pada saat PPKM level tinggi, level 4, ya pasti dine-in mungkin segmen dine-in mungkin angkanya 0, tapi mungkin take away dan juga segmen online mungkin tinggi di situ gitu kan ya. Karena Karena ya orang beralih ke take away kan, mereka nggak berani untuk makan di tempat gitu kan ya. Kemudian juga untuk strategi pemasaran atau marketing harus jelas gitu kan ya. Promosi seperti apa? Kalau saya mau promosi di mana gitu kan ya. Kemudian juga kalau saya mau promosinya kapan, di mana, itu harus jelas gitu. Jadi nggak hanya sekedar
masang spanduk tok tapi nggak ada yang lihat di situ. Saya masang spanduk tapi mungkin ternyata yang lihat cuma sedikit, atau saya masang spanduk tapi kok masangnya di pojokan, nggak ada yang sama sekali ngeliat. Itu sayang banget, itu kan udah bayar pajak, udah bayar sewa tempat, ya kan udah bayar apa biaya cetak, tapi nobody knows gitu loh mengenai produk kita. Itu kan jadinya mubazir gitu kan ya. Nah, kita mungkin juga kalau misalkan saya pasang di mana, saya pasang di pasang di Google AdSense, kira-kira masuk ya, kira-kira siapa yang mau lihat iklan saya gitu kan. Nah, kemudian juga misalkan kalau saya pasang di mana, pasang di tempat lain, pasang di channel online, kira-kira siapa viewernya, itu yang harus diperhatikan gitu kan ya. Nah, kemudian juga menentukan rencana pendapatan, siapa sih yang akan masuk ke, siapa sih yang akan membeli produk saya, siapa sih yang akan membeli produk, kemudian juga siapa seperti tadi saya bilang tadi kan, siapa yang beli produknya, kemudian juga tadi segmen-segmennya kan ada misalnya segmen dine-in, take away, kemudian juga online, itu harus itu kan itu semua harus jelas gitu. Misalnya dalam kondisi tertentu ya mungkin misal seperti PPKM level 4, level tinggi, ya pastinya segmen dine-nya angkanya 0. Tapi mungkin bahkan yang paling tinggi mungkin sudah ada misalnya segmen ojek online, kemudian baru disusul masalah segmen take away gitu kan ya. Nah, itu kita bisa menentukan rencana pendapatan kita. Mungkin pada saat dalam kondisi normal seperti saat ini mungkin PPKM level 1 ya, sejadi mungkin nanti segmen dan ini yang mungkin yang lebih tinggi dibandingkan segmen take away, karena orang sudah berani untuk selalu ngopi di luar rumah gitu kan, orang sudah berani nongkrong gitu kan ya. Lalu kemudian juga partner bisnis. Siapa sih menjadi partner bisnis saya? Jadi siapa sih di partner bisnis itu? Jadi siapa sih akan menjadi supplier kopi saya, siapa gitu loh. Saya ngambil dari petani kopinya langsung atau saya lewat agen. Nah, ya kan itu harus jelas gimana kalau supaya saya bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau dan juga supply yang berkesinambungan, jadi tidak akan putus. Mungkin akan sangat baik kalau misalkan saya bisa dapetin supply langsung dari sang petani kopinya gitu kan ya. Gitu. Nah, kemudian juga adanya aktivasi business activation. Business activation yang pastinya ya itu harus ya, bagaimana saya bisa business activation, kemudian juga sumber daya bisnisnya seperti apa. Ya, jadi ya kita harus tahu nih kalau sumber daya ini saya apa aja yang menjadi sumber daya bagi bisnis saya ini ya. Selain dari sumber daya manusia, sumber daya lainnya, so financial backupnya bagaimana, kemudian juga aset-aset yang saya miliki apa saja, apakah mesin roasting kopinya, mesin roasting mungkin dari alat untuk penyajian kopinya bagaimana, itu kan semuanya bagian dari sumber daya bisnisnya. Dan pastinya ada biaya-biaya bisnis yang harus dikeluarkan gitu kan, baik itu untuk fixed cost atau mungkin juga sifatnya variable cost. Fixed cost ya berarti yang biayanya tetap, misalnya gaji karyawan gitu kan ya. Ya mau levelnya mau ya sorry. Ya atau mungkin gaji karyawan atau mungkin sewa tempat atau mungkin bayar listrik gitu kan, semuanya itu sifatnya fixed cost, yang mau level PPKM level tinggi atau level rendah sekalipun ya tetap kan kita harus bayar sewa tempat gitu kan ya. Harus tetap bayar listrik juga dan bayar gaji karyawan gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya variable cost itu ya misalnya contohnya ya misalnya untuk cetak spanduk, apa perlu setiap bulan kita cetak spanduk kan, enggak kan? Apa perlu misalnya kita promosi setiap bulan, ya kan? Apa perlu misalnya cetak flyer setiap bulan kan, enggak? Mungkin kita cetak flyer mungkin di bulan kedua, tapi cuma sekali cetak kedua mungkin bisa dipakai selama beberapa bulan ke depan, kan seperti itu gitu loh. Nanti yang perlu diperhatikan, jadi untuk membangun bagaimana kita bisa membangun bisnis model. Sebenarnya saya punya, mungkin kalau teman-teman yang belajar entrepreneur sebelumnya mungkin pernah ada yang mendengar yang namanya bisnis model canvas gitu loh. Oke, bisnis model canvas ini seperti ini. Saya coba kasih ke kalian sebentar.
Ini kalau mungkin kalau kalian masih ingat teman-teman yang pernah belajar apa namanya, yang pernah belajar entrepreneur ya seperti ini. Jadi bisnis model Canvas ini coba kita refresh dulu ya. Masih ingat nggak teman-teman ya? Sorry, sebentar deh. Oke, kita pasti mulai kan dari sisi tengah ya. Sebenarnya saya coba apa value propositions. Jadi ini apa sih yang kita tawarkan kepada konsumen? Apa sih gitu kan? Di bagian tengah sini kalau kalian lihat value proposition. Jadi ini apa yang menjadi keunikan produk kita sehingga konsumen tetap datang ke tempat kita gitu loh. Apa sih menjadi keunikan produk kita, jasa kita gitu kan? Apa sih menjadi keunikan dari misalnya kedai kopi saya sehingga orang tetap datang ke tempat saya? Mungkin mungkin dari interiornya yang sifatnya mungkin cozy, vintage gitu kan ya. Jadi ya mungkin yang datang jadi teringat akan mungkin masa kecilnya, mungkin dari segi interior yang mungkin saya menggunakan misalnya meja kursi yang lama, kemudian juga foto-fotonya dari foto-foto lama yang saya tampilkan di situ. Nah, bisa seperti itu gitu loh. Kemudian juga mungkin di rasa kopi ya benar-benar rasa kopi yang tradisional yang benar-benar Indonesia banget gitu kan ya. Misalnya ya kopi campur areng atau kopi misalnya campur avocado gitu kan ya. Kalau misalnya dilihat misalnya kayak ada salah satu produsen yang mencampurkan kopi dengan avocado atau alpukat, sebenarnya itu udah lama gitu sebenarnya itu kan. Bahkan juga di salah satu restoran yang terkenal yang pernah saya kerja juga pernah kita coba dengan kombinasi seperti itu gitu kan ya. Jadi kopi dicampur dengan avocado gitu kan. Tapi sebenarnya itu udah lama gitu kan. Mungkin kopi campur jahe, kopi ini campur dengan potongan jahe merah gitu ya dicemplungin di itunya ya, itu bisa jadi seperti itu gitu kan ya. Oke, kemudian customer segment, kita coba pindah ke sini. Siapa sih segmen konsumen yang akan kita layani di sini kan? Siapa mereka? Ini harus jelas kan. Jadi kalau seperti saya bilang ya kalau laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa gitu kan. Channel jadi bagaimana supaya produk gue ini bisa nyampe ke sini gitu kan. Bagaimana produk saya ini bisa sampai kepada segmen konsumen saya gitu kan ya. Ya misalnya misalnya ya lewat misalnya lewat ojek online kah, atau mungkin lewat take away, atau mungkin misalnya ada lagi misalnya lewat Instagram mungkin, atau mungkin lewat sosial media gitu kan, bisa seperti itu gitu kan. Atau misalnya saya bisa menjual biji kopinya atau saya menjual bubuk kopinya misalnya lewat marketplace, itu bisa seperti itu gitu kan. Kemudian customer relationship itu bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan konsumen supaya kita bisa supaya mempertahankan mereka menjadi konsumen kita gitu kan. Karena bagaimanapun juga kalau untuk mencari konsumen itu pasti kan jauh lebih berat dibandingkan kalau kita mempertahankan konsumen gitu kan ya. Oke, nah di sisi kanannya ini kan jadi udah bicara mengenai value proposition, produknya apa, keunikannya apa, konsumen kita siapa, kemudian juga bagaimana kita bisa menghubungi mereka, channelingnya lewat siapa atau lewat apa, kemudian juga bagaimana kita bisa mempertahankan hubungan dengan konsumen. Nah, kemudian di sisi kiri ini misalnya apa? Sisi kiri ini adalah infrastrukturnya gitu bisa dibilang kan. Key activities itu berarti apa? Aktivitas kita. Aktivitas kita itu bagaimana? Maksudnya aktivitas kita adalah kalau misalnya tadi kalau kedai kopi berarti misalnya apa? Berarti mulai dari proses memilih biji kopi, ya kan? Kemudian juga merosting biji kopinya, kemudian misalnya kemudian membuat biji kopi menjadi bubuk gitu kan ya. Kemudian juga bagaimana kita bisa menyajikan kopi ini sesuai dengan selera konsumen. Itu merupakan aktivitas-aktivitas yang sifatnya penting, key activities kita gitu loh. Gitu. Nah, kemudian kalau untuk yang key resources itu adalah sumber daya kita. Sumber daya kita tuh apa aja? Ya, bisa jadi ya
SDM-nya, kan, sumber daya finansialnya, sumber daya apa lagi, sumber daya mungkin teknologinya, walaupun salah kalau pengembangan kopi ya kita masih menggunakan teknologi yang tradisional gitu kan ya, merosting kopi gitu kan ya, mungkin ya butuh waktu berapa lama menggunakan peralatan tradisional, tapi itu merupakan bagian daripada apa itu bagian daripada resources-nya gitu, peralatan-peralatannya tadi gitu kan ya. Kemudian key partner, siapa yang menjadi partner kita, ya kan? Mulai dari tadi apa, misalnya tadi apa petani kopinya, ya kan, mungkin juga apa namanya suppliernya, misalnya supplier untuk apa cup plastiknya, supplier misalnya apa, supplier misalnya untuk gulanya mungkin, supplier untuk apa peralatan-peralatan apa peralatan-peralatan untuk roastingnya, bahkan juga mungkin kontraktor untuk apa untuk interiornya gitu kan, interior desainernya, sampai juga kepada misalnya apa tadi, misalnya ya tadi apa GoFood, kemudian juga apa GrabFood juga soal tadi ya juga Shopee Food di sini. Jadi masuk kepada key partners di sini gitu. Masih ingat nggak teman-teman seperti ini? Jadi kalau kalian yang sudah semester 5 pastinya ya sudah pernah dapatin apa mata kuliah entrepreneur ya. Cuma juga revenue stream itu berarti dari mana nih uang kita masuk nih, sumber penghasilan itu dari mana gitu kan ya. Sumber penghasilan itu dari mana dapatnya ya, pasti ini masuknya kepada revenue stream gitu kan ya. Sorry. Terus tadi dari masalah dari segmen dine in, segmen take away, kemudian juga ada segmen untuk apa namanya segmen untuk apa ojek online gitu kan, mungkin ya GoShop GoFood atau mungkin dari GrabFood maupun juga dari apa Shopee Food gitu. Mungkin juga ada lagi masalah seperti apa yang tadi dari sosial media, kemudian juga ada lagi masalah apa ya mungkin dari mereka yang menjadi dropshipper gitu kan ya, jadi partner kita dropshipper gitu kan. Nah, seperti itu gitu. Nah, kemudian di sini cost structure berarti di sini ya kita bicara ya mengenai tadi apa cost itu buat apa aja, misalnya baik itu fixed cost ataupun juga dari variable cost gitu kan ya. Nah, nanti pastinya akan kita hitung nih antara revenue stream, besar revenue stream berapa dikurangi cost structure, itu akan menjadi profit bagi kita gitu kan ya. Jadi kan udah dipotong dengan biaya gaji karyawan, biaya sewa tempat, biaya listrik, misalkan biaya keamanan, biaya apa, biaya keamanan, biaya kebersihan, kemudian juga dipotong dengan apa, misalnya apa tadi, cost misalnya untuk pembelian barang-barangnya, cost misalnya untuk apa promosinya, promotion cost-nya, sampai juga kepada misalnya tadi apa untuk pembelian apa biji kopinya, itu masuk kepada variable cost gitu kan ya. Nanti kan kita hitung berapa nih semua totalnya, dan kita jadi revenue stream dikurang cost revenue stream dikurang dengan variable cost dan dikurang fixed cost, berapa hasil semuanya. Kalau masalah hasilnya positif berarti ya berarti masih ada keuntungan bagi si pengusaha, bagi saya gitu kan. Tapi kalau ternyata revenue stream itu lebih kecil dibandingkan cost structure, wah ya sudah berarti kan usaha saya rugi gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin masih ingat nggak? Masih ingat kan teman-temannya untuk apa ya namanya apa bisnis model kanvas seperti itu. Oke, sekarang kita masuk kepada tadi balik lagi kepada file PDF-nya ya. Oke, ini udah masuk. Oke, di sini Michael Porter menjelaskan ada 3 jenis strategi generik. Strategi generik itu diantara adalah pertama adalah mengenai keunggulan biaya, jadi atau cost leadership. Lalu yang kedua product differentiation, gitu kan ya. Lalu yang ketiga adalah kita bicara mengenai fokus, gitu kan ya. Fokus, jadi 3. Jadi kita ada 3. Jadi yang pertama adalah cost leadership, kemudian apa differentiation dan juga fokus gitu loh. Oke, kita lihat kepada yang pertama dulu, itu adalah untuk keunggulan biaya atau cost leadership. Jadi strategi biaya rendah ini atau cost leadership ini sebenarnya yang menekankan kepada upaya untuk memproduksi produk yang sifatnya standar, jadi sama dalam segala aspek dan dengan biayanya itu yang rendah. Jadi kita mencoba menekan biaya dengan produk. Jadi
produknya standar, tapi kita benar-benar menekan biayanya gitu supaya biaya per unit itu, cost per unit itu sangat rendah gitu kan ya. Nah, jadi produk ini biasanya tuh ditujukan kepada apa? Kepada konsumen yang relatif mudah terpengaruh oleh pergeseran harga atau price sensitif atau sorry, menggunakan harga sebagai faktor penentu gitu loh. Gitu. Oke. Nah, kemudian lalu yang ketiga itu kita bicara mengenai dari sisi consumer behavior. Jadi strategi ini itu ya amat sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jadi yang termasuk dalam kategori apa pelaku yang sifatnya low involvement. Jadi itu konsumen itu nggak peduli banget terhadap merek. Gitu. Jadi dalam artian gini, misalkan kalau saya nyari satu produk tertentu ini, produk A di warung, ternyata produk yang A-nya nggak ada, saya coba cari produk B dengan jenis yang sama. Misalkan misalnya kayak minyak goreng. Pas saya cari minyak goreng di Moli di situ nggak ada, di warung nggak ada, saya mungkin akan beralih ke merek lain, misalnya merek Sania, kan gitu kan ya. Jadi nggak ada masalah, walaupun salah beda-beda merek nggak apa-apa gitu kan. Ya mungkin akan berbeda kalau misalkan saya coba cari misalkan satu brand tertentu di yang apa yang di warung tapi ternyata nggak ada, ya pastinya saya kan apa saya kan coba cari ke tempat lain, ke warung lain atau ke toko lain gitu kan ya. Jadi saya nggak akan mencari produk substitusi di tempat yang sama, tapi saya akan mencari tempat yang berbeda, tempat lokasi yang berbeda dan saya mencari produk yang sama gitu kan ya. Gitu. Oke. Next. Sebentar. Jadi strategi tadi yang cost leadership ini membuat perusahaan mampu bertahan terhadap persaingan harga. Bahkan bisa menjadi mungkin market leader. Karena apa? Karena ya orang milihnya produk tersebut karena apa? Karena dari segi harga itu yang sangat-sangat menguntungkan, sangat terjangkau gitu kan ya. Lalu juga supaya kita bisa mendapatkan strategi dengan apa cost leadership ini ya perusahaan tuh harus mampu ya memenuhi persyaratan di dua hal itu dari sumber daya, resources dan juga organisasi gitu kan ya. Oke, kita lihat. Nah, kita apakah yang maksud dengan sumber daya perusahaan? Jadi yang pertama pasti sumber daya itu yang kuat akan modal. Jadi secara finansial dia kuat gitu kan ya. Dan kemudian juga terampil pada proses rekayasa. Jadi untuk proses engineering itu dia punya keahlian di situ. Jadi kemudian juga pengawasan yang ketat, kemudian juga mudah diproduksi serta biaya distribusi dan promosi yang rendah. Ya kan? Yang misalnya yang ngapain lagi saya promosi gencar-gencaran kalau misalnya yang orang pasti sudah tahu saya sebagai market leader. Ya tujuan misalnya supaya tujuan saya berpromosi pasti bukan karena untuk mencapai untuk meraih konsumen baru atau untuk mengeduket perusahaan tapi untuk supaya apa ya supaya konsumen tetap aware, supaya konsumen tetap tahu bahwa produk saya itu masih tetap eksis gitu kan ya. Nah, kemudian kok dari segi organisasi, jadi perusahaan harus memiliki kemampuan mengendalikan biaya yang ketat. Jadi benar-benar harus bisa menekan cost itu menekan biaya. Jadi benar-benar harus bisa tetap biayanya itu tetap biaya yang rendah gitu kan. Kemudian juga ada informasi pengendalian yang baik, insentif yang berdasarkan pada target gitu kan ya. Jadi misalkan seperti kayak Toyota. Jadi Toyota itu dia menerapkan apa yang namanya JIT, just in time, sehingga apa? Sehingga proses produksi itu bisa dipotong dan juga efisiensi itu dapat tercapai gitu loh. Itu. Kemudian lalu yang kedua, oke, tunggu sebentar ya. Waalaikumsalam, benar Mbak. Yoi. Wah,
Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Sorry tadi agak kepotong. Oke, jadi Toyota itu contohnya bisa dia menerapkan yang namanya JIT, Just in Time. Jadi proses produksi itu bisa dipotong dan juga bisa mencapai efisiensi pada level tertentu gitu kan. Oleh yang kedua, selain dari cost leadership, yang kedua itu adalah product differentiation. Jadi product differentiation itu strategi pembedaan produk itu yang mendorong perusahaan untuk dapat sanggup menemukan keunikan tersendiri di pasar yang menjadi sasarannya gitu loh. Jadi keunikan produk ya baik itu produk atau barang atau jasa yang di kedepan ini yang bisa jadi mungkin suatu perusahaan ya tujuannya tuh untuk menarik minat sebesar-besarnya dari potensial konsumen mereka gitu kan ya. Jadi ini beragam kemudahan pemeliharaan, fitur-fitur tambahan, fleksibilitas, kemudian juga kenyamanan, dan juga berbagai hal lainnya yang susah ditiru oleh lawan merupakan sedikit contoh dari diferensiasi gitu kan ya. Jadi strategi use ini biasanya ditujukan kepada para konsumen potensial yang relatif tidak mengutamakan harga. Jadi buat mereka tuh harga tuh nggak ada masalah. Jadi ya selama dia bisa merasakan tadi, ini bisa mendapatkan kenyamanan, dia bisa mendapatkan fitur-fitur yang diinginkan, gitu kan. Kemudian dari segi fleksibilitas, gitu. Jadi dia bisa secara fleksibel menggunakan produk ataupun jasanya, gitu kan ya. Oke, kemudian ada juga contohnya. Contoh di sini untuk differentiation. Oke, kita lihat di sini sebentar. Kalau misalnya kita lihat di sini. Oke, Gojek. Gojek itu kan sebenarnya awalnya itu adalah ya Pak Nadiem Makarim ini yang pendiri Gojek itu dia kan awal ceritanya didirikan Gojek itu kan ya karena apa? Karena beliau ini terbiasa menggunakan jasa ojek untuk transportasi di kota Jakarta ya. Ya tahu sendiri kan pada saat itu ya Jakarta dengan kondisi kemacetan lalu lintasnya gitu kan ya. Mungkin hanya pergi nggak jauh-jauh misalnya dari ya mungkin saya katakanlah dari Sudirman ke mana? Ke Tamrin mungkin butuh waktu hampir sejam lebih karena apa? Karena mungkin karena kemacetan gitu kan ya. Ya kalaupun jika misalnya naik kendaraan umum misalnya apa ya naik taksi pun juga pastinya akan juga ya terkena macet juga kan imbasnya. Ya satu-satunya cara ya menggunakan ojek gitu kan sebagai jasa transportasi buat Pak Nadiem gitu loh. Tetapi ya pada saat itu ya, seperti kita tahu sendiri kan di awal-awalnya kan transaksi ojek itu nggak efisien, maksudnya ya dalam artian gini, jadi sopir ojek itu kan biasanya mereka kan tukang ojek mangkal di tempat gitu kan, mangkal nongkrong gitu ya sembari nunggu penumpang ya mereka sembari ngobrol, ya, ngopi, ngerokok gitu kan. Dan ya kita yang mesti nyamperin mereka gitu kan. Ya, belum lagi kan juga kita harus ya harus tawar menawar, tarik kurat ya, untuk ya supaya kita bisa dapetin harga yang kita inginkan atau bahkan mungkin ternyata harga yang kita inginkan nggak bisa kita pengen udah dekat ini 20.000 deh, ternyata dimintanya 25.000, mungkin dari awal mungkin diminta 35.000, udah ketawar menjadi besar 25.000 gitu kan. Jadi itu yang jadinya nggak efisien gitu loh, agak repotnya. Nah kan, jadi dari ketidaknyamanan ini yang akhirnya ditangkap sebagai peluang oleh Pak Nadiem gitu kan untuk bisa berbisnis platform yang mempermudah dari tukang ojek dan juga penumpang. Jadi di awal ini ya di akhir dikawinin gitu, di combine dengan adanya teknologi yang akhirnya muncullah aplikasi Gojek. Jadi sejak itu aplikasi Gojek berkembang dengan cepat. Nah, setelah dari itu kan ya pastinya muncul juga beberapa pemain-pemain baru yang lain yang namanya juga ya namanya juga pemain-pemain baru. Jadi kan
ya tantangannya muncul lagi. Jadi ada banyak pesaing, beragam pesaing yang muncul dengan jasa yang kurang lebih sama gitu kan. Ya pastinya memang kalau model bisnis ini ya mudah ditiru karena apa kan? Karena Pak Nadiem yang mencoba untuk apa mengeduket masyarakat, mengeduket konsumen, kemudian pada saat aplikasi Gojek ini berkembang dengan pesat, ya pasti akan banyak muncul pesaing-pesaingnya yang meniru jasa yang kurang lebih sama gitu kan ya. Nah, jadi nggak heran, jadi bisnis ini yang memang udah ditiru, dan apalagi produknya juga masih relatif baru gitu kan, dan juga nggak banyak unsur pembedanya. Jadi akhirnya apa, kemudian Gojek apa memperluas layanannya mulai dari yang sampai kepada GoFood, GoCar, GoClean gitu kan, GoBox, GoPay, GoMassage, GoGlam, ya GoFix, sampai juga GoAuto, GoLaundry, dan juga mungkin masih ada yang tambahan-tambahan yang lain ya kan, yang lain lagi yang ke depannya, bahkan juga Gojek ini juga bekerjasama dengan Bluebird gitu kan ya, yang mungkin sebelumnya sebelumnya berdemo menentang kehadiran Gojek, tapi sekarang akhirnya kerjasama gitu kan ya, menjadi partner. Nah, jadi itu kan, jadi yang apa sih yang membedakan Gojek dengan Grab gitu kan? Apa sih yang membedakan Gojek mungkin dengan, ada juga beberapa aplikasi-aplikasi yang lain, bahkan juga ada aplikasi yang lain yang berusaha untuk membedakan diri dengan, ya selain dari mengambil fitur-fitur Gojek, yang meniru fitur-fitur Gojek, dia juga menambahkan fitur yang baru gitu kan ya. Jadi ya pastinya ya, masing-masing aplikasi ini yang pasti akan berusaha untuk membedakan dirinya dengan yang lainnya. Jadi pastinya di GrabFood pasti ada fitur yang membedakan antara Grab dengan misalnya Gojek gitu kan ya. Nah, ini seperti itu gitu loh. Oke. So, nah seperti itu. Jadi kalau kita lihat juga, nah jadi kalau kita lihat juga sebenarnya secara umum ada dua bidang syarat yang harus dipenuhi supaya kita bisa memanfaatkan strategi ini. Jadi yang pertama adalah sumber daya, resources. Sumber dayanya apa? Kira-kira Gojek ini kan ya sekarang sudah mendapatkan banyak investornya. Jadi bahkan sebenarnya secara finansial sebenarnya sudah tidak bermasalah gitu kan. Ada juga bidang organisasinya, ya kan? Bidang organisasi berarti ya perusahaan ini, kalau dalam bidang organisasi, jadi perusahaan ini sudah harus kuat gitu kan ya. Sudah harus kuat dan juga mampu untuk melakukan ya koordinasi antar fungsi manajemen, kemudian juga merekrut tenaga yang memiliki kemampuan yang capable, kemampuan yang mumpuni gitu kan ya. Ya sebetulnya ya Gojek ya dengan pastinya juga banyak orang-orang yang memang orang-orang yang pintar yang masuk ke situ, dan juga ya sekarang Gojek ini sudah sangat kuat dari sisi marketing gitu kan, sudah ya orang juga, dan juga orang sudah tahu Gojek gitu kan ya. Nah jadi memang secara organisasi ya Gojek ini sebetulnya sudah kuat gitu kan ya. Gitu. Oke, next. Untuk bisa fokus ya. Fokus. Jadi strategi fokus itu digunakan untuk bisa membangun keunggulan bersaing dalam suatu segmen pasar yang sempit. Jadi pasarnya sempit, ya kita fokus di situ gitu loh. Nah, strategi jenis ini ditujukan untuk melayani kebutuhan konsumen yang jumlahnya itu relatif kecil. Jadi konsumen itu kecil, nggak banyak gitu. Dan juga dalam pengambilan keputusannya itu untuk membeli itu relatif tidak dipengaruhi oleh harga. Jadi harga nggak masalah buat mereka gitu loh. Dan juga dalam pelaksanaannya itu terutama pada perusahaan-perusahaan yang skala menengah dan besar, strategi fokusnya diintegrasikan dengan salah satu dari dua strategi generik lainnya. Jadi strategi biaya rendah atau strategi pembedaan karakteristik produk, jadi atau product differentiation. Strategi ini biasanya disebut dengan ya niche market. Jadi ya niche jadi itu segmen atau ceruk pasar tertentu gitu loh. Kalau kita sebutnya ceruk pasar gitu. Untuk bisa memenuhi suatu kebutuhan produk atau barang dan jasa yang sifatnya khusus gitu. Coba kita lihat lagi secara lebih detail. Jadi syarat bagi penerapan strategi ini itu adanya besarnya pasar yang mencukupi. Jadi ada market size itu bisa yang bisa menghidupi perusahaan gitu. Jadi walaupun jumlahnya kecil tapi karena kemampuannya besar, jadi karena uangnya gede gitu kan ya. Jadi dia tuh punya potensi pertumbuhan yang baik gitu loh. Dan juga ini nggak diperhatikan oleh pesaing. Dan juga dalam rangka mencapai keberhasilan ini, jadi pesaing itu udah merasa tidak terganggu oleh mereka gitu kan ya. Jadi strategi ini akan menjadi lebih efektif jika konsumen membutuhkan suatu
suatu kekhasan tertentu yang tidak diminati oleh perusahaan pesaing. Jadi biasanya perusahaan ini yang bergerak dengan strategi seperti ini ya berkonsentrasi pada satu kelompok pasar tertentu, niche market, misalnya di wilayah geografis tertentu, produk ataupun barang jasa tertentu gitu yang tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang pesaing yang besar gitu ya. Dengan kemampuan memiliki kebutuhan konsumen secara baik, jadi delivery mereka tuh kuat gitu loh. Jadi misalnya karena mereka menguasai wilayah tertentu, jadi ya pasti di wilayah tersebut ya availability-nya ada gitu loh. Availability itu tinggi gitu kan ya. Nah, kita lihat sini misalnya beberapa contohnya apa, beberapa syarat-syaratnya yang lebih detail lagi. Here we go. Oh, sorry. Ini dia. Saya kecilin dulu sebentar. Jadi ada beberapa hal-hal yang perlu yang bisa dilakukan oleh para niche market gitu ya. Jadi ada beberapa ada beberapa spesialisnya itu. Jadi seperti contoh misalnya end user spesialis. Jadi di sini ya perusahaan ini menspesialisasikan kepada memberikan jasa kepada beberapa konsumen. Jadi contoh misalnya ya, kayak value added reseller. Jadi ini kalau perusahaan yang bergerak di bidang value added reseller itu jadi mengcustomize peralatan hardware maupun juga software yang sesuai dengan kebutuhan dari si konsumennya ini gitu kan. Jadi ya pasti harganya juga berbeda. Harganya nggak hanya sekedar dia beli harga hardware, nggak hanya beli harga PC, tapi juga beli PC plus dengan aplikasinya di situ, plus juga misalnya dengan tambahan layanan jasa atau servisnya gitu kan. Jadi harganya itu pasti akan menjadi premium, bahkan harga mungkin 2 kali lipat dari harga PC-nya gitu kan ya. Kalau misalnya beli PC mungkin harga mungkin cuma 10 juta, tapi ternyata dengan adanya tambahan-tambahan ini, tambahan-tambahan aplikasi, tambahan support untuk servisnya gitu ya. Jadi akhirnya harganya mungkin bahkan hampir meningkat jadi 2 kali lipatnya gitu kan. Lalu yang kedua, vertical limit specialist. Jadi perusahaan ini dia menspesialisasikan kepada pada distribusi produk yang sifatnya value chain gitu kan ya. Jadi misalkan perusahaannya dia memproduksi misalnya bahan-bahan mentah, kemudian juga dia memproduksi komponen-komponennya ataupun juga sampai kepada misalnya memproduksi barang jadi gitu kan ya. Kemudian juga customer science specialist yang ketiga. Jadi perusahaan ini berkonsentrasi kepada menjual kepada target pasar yang baik itu mungkin besar, kecil atau mungkin menengah gitu kan ya. Jadi mereka tuh perusahaan ini dia memberikan melayani pasar konsumen yang tidak yang diabaikan oleh perusahaan-perusahaan besar gitu loh. Jadi bahkan ini mungkin terabaikan oleh perusahaan-perusahaan besar gitu kan ya. Jadi karena perusahaan terbesar itu mereka mengabaikan konsumennya sini, jadi akhirnya ada pihak lain yang melayani mereka gitu kan ya. Lalu kemudian juga spesifik customer specialist. Jadi perusahaan ini dia membatasi penjualannya kepada beberapa produk tertentu. Jadi misalnya bahkan juga beberapa perusahaan ini dia menjual produknya itu kepada satu perusahaan saja. Jadi misalnya ini pernah kejadian juga misalnya kayak di perusahaan pertambangan. Perusahaan pertambangan itu kan ya karena ini kan spesifik banget ya. Jadi misalkan ada satu perusahaan memang dia hanya melayani satu perusahaan pertambangan saja gitu. Misalnya untuk dari segi transportasinya, jadi untuk mengangkut misalnya barang-barang hasil pertambangan ke tempat smelternya. Jadi itu mereka yang melakukan jasa pengangkutan bahan-bahan tambang tersebut gitu kan. Dan itu mereka hanya melayani satu perusahaan saja gitu kan. Nah, yang pada ditanya kenapa nggak mencoba melayani perusahaan tambang yang lain, ya mereka masih fokus pada satu perusahaan saja dan mereka tuh masih belum memiliki sumber daya yang mencukupi untuk bisa melayani lebih dari satu konsumen gitu kan. Lalu geographic specialist. Jadi perusahaan ini hanya melayani
apa namanya wilayah tertentu saja, atau mungkin juga wilayah tertentu, region tertentu, atau mungkin hanya beberapa bagian dunia tertentu saja gitu kan ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman pernah ngelihat, kalau misalnya kayak di daerah Bogor tuh ada satu jenis kopi tertentu yang memang adanya cuma di Bogor toh, tapi kalau kita coba cari di Jakarta nggak ada gitu kan ya. Nah seperti itu. Kemudian juga ada produk feature spesialis. Jadi firm ini, dia perusahaan ini dia menspesialisasikan kepada memproduksi beberapa barang-barang tertentu atau barang-barang dengan feature-feature tertentu gitu loh. Kalau mungkin kalian pernah dengar itu ya, di siaran apa di berita beberapa hari yang lalu. Jadi di Bali itu ada yang apa ada apa kayak pabrik atau mungkin apa ya usaha yang memang dia membuat mobil-mobil antik gitu ya. Jadi mereka tuh membuat mobil-mobil antik dan mereka tuh butuh waktu yang cukup lama. Jadi misalnya untuk mendesain satu mobil antik sampai dari membuat mobil antik mulai dari proses desain sampai jadi itu mungkin bahkan tuh butuh waktu setahun, bahkan setahun lebih gitu kan ya. Oke, nah seperti itu. Oke, kemudian job shop spesialis. Jadi ini perusahaan ini atau usaha ini dia menspesialisasikan produknya untuk konsumen individual. Ya kan, misalnya seperti misalnya jasa penerjemahan. Jadi jasa penerjemahan soalnya untuk bahasa-bahasa yang sifatnya luar dari bahasa Inggris, misalnya apa ya, bahasa Prancis, bahasa Korea, atau bahasa Jepang yang which is mungkin tidak semua orang memiliki kemampuan untuk bisa menerjemahkan dokumen dari bahasa Jepang ke misalnya ke bahasa Indonesia gitu kan, atau mungkin dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang gitu kan ya. Itu kan itu pastinya selain dari misalnya mungkin dari orang yang mau misalnya mau kerja di Jepang, atau mungkin mereka yang mau kuliah di Jepang kan misalnya mereka harus mentranslate dokumennya dari bahasa Indonesia ke Jepang. Nah, kan seperti itu. Gitu. Jadi benar-benar spesialisasinya seperti itu gitu kan, berbeda. Lalu ada juga quality price specialist. Jadi perusahaan ini dia melayani pasar yang sifatnya high quality gitu dia. Pasar yang memang pasar high end market gitu kan. Pasar yang hanya mau membeli produk-produk yang produk-produk berkualitas gitu kan ya. Kemudian juga ada lagi service spesialis. Perusahaan ini memberikan pelayanan untuk jasa yang tidak dilayani oleh perusahaan-perusahaan lain. Misalnya kalau kalian mungkin pernah dengar ada yang namanya misalnya showroom yang memang khusus menjual mobil-mobil lama, tapi kondisi itu sangat layak jalan. Jadi misalnya kayak let's say katakan misalnya kayak Toyota Kijang Super gitu ya, tahun 90 memang benar-benar semuanya kondisinya seperti asli, seperti baru gitu kan ya. Ya misalnya dari warnanya, dari cat warnanya gitu kan ya, kok terlihat seperti masih baru. Kemudian juga interiornya juga mulai dari joknya gitu kan terlihat seperti masih baru. Kemudian juga door trimnya terlihat masih seperti baru banget, sampai kepada misalnya dashboardnya benar-benar masih baru dan mungkin tercium masih kayak bau mobil baru gitu loh. Nah, ini memang seperti itu. Jadi memang dia servisnya di situ gitu loh. Dia mungkin dia mobil-mobil lama gitu ya, mobil tahun 89 atau 90-an gitu yang dia beli, kemudian dia coba rombak lagi gitu ya. Kemudian dia mungkin kondisinya mobilnya masih dalam kondisi bahan, kemudian dia kemudian dilakukan reparasi, kemudian perbaikan semuanya sampai benar-benar kondisinya seperti kondisi baru gitu kan. Itu ya pasti kan harganya akan berbeda kalau misalnya dibandingkan kalau harga kendaraan di pasaran yang biasa gitu. Tapi ini pasti harganya akan jauh lebih tinggi gitu kan. Bahkan mungkin bisa terjadi mungkin 2 kali atau 3 kali gitu kan ya. Nah, seperti itu gitu loh. Nah, kemudian channel spesialis. Jadi di perusahaan ini dia menspesialisasikan hanya melayani satu perusahaan saja gitu loh. Satu channel of distribution gitu kan. Ini kurang lebih sama seperti tadi yang sebelumnya. Jadi misalnya ada perusahaan yang memang dia hanya melayani misalnya satu atau dua perusahaan saja. Misalkan kalau kayak misalnya seperti kayak di kawasan industri kan, dia kan bisa ada satu perusahaan yang memang dia hanya melayani ke misalnya ke parent company-nya gitu kan ya.
misalnya PT Epson yang ada di Egypt itu kan dia memiliki banyak supporting companies-nya. Nah, supporting companies biasanya itu hanya menjual ke produknya itu hanya ke Epson ataupun juga ke Epson dan beberapa perusahaan-perusahaan lain, tapi majority-nya adalah menjualnya ke Epson gitu loh. Nah, itu seperti itu. Jadi merupakan niche market gitu kan ya. Itu dari saya. Oke, kalau dari teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silakan gitu ya. Bisa saya dihubungi di Japri atau mungkin bisa nanti dihubungi juga di grup juga boleh, silakan. Sekian dari saya teman-teman. Baik, terima kasih banyak semuanya. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.